Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi guys bareng Bebas Horor, bebasnya bercerita horor. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Misteri Gunung Salak part 2. Nah, kita balik lagi ke kemarinnya. Nah, pas sebelum memasang tenda itu, mau membangun tenda itu, si Kiki udah ngerasa ada yang janggal dalam perjalanan mereka. Mulai dari si Kiki tas carry-nya berat dan badannya pun mulai berat. Untungnya ada Kang Daud yang memberi doa-doa kepada si Kiki, yaitu gimana kelanjutan mereka setelah memasang tenda? Yuk lanjut bahas ceritanya. Cerita dimulai dari pas udah ngebangun tenda ya. Si Bayu itu pamit untuk nyari air sebelum gelap. Nah, menurut si Bayu itu mereka telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Tapi Kang Daud itu agak keberatan, dan menurut beliau persediaan air mereka dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut si Bayu di atas tidak akan ada mata air lagi, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Kiki pun gak setuju sama si Bayu, tapi si Kiki ngerti adat si Bayu itu kayak gimana kalau nggak dituruti. Dan akhirnya si Kiki pun ngajak si Ismail juga untuk ikut sama Bayu. Bay, ngapain juga sih lu ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu karena kita harus turun untuk ngikutin maunya dia. Udah, tenang aja, aman kok kalau pergi sama gue. Lagi pula nggak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gue pergi sendiri juga nggak apa-apa. Lo berdua ngapain juga ikut? Duh, perut gue kenapa lagi? Si Ismail lagi megang perutnya. Kenapa lo kebelet berak? Dah, lo di sini aja selesain urusan hajat lo. Gue pergi sama si Kiki aja. Sambil mengejek Ismail dan tersenyum sini si Bayu itu. Serius Ki, gak apa-apa, kata Ismail. Dan setengah hati si Kiki pun ngejawab, iya deh gak apa-apa Mail, gue pergi berdoa aja sama Bayu. Baik, nanti kita cepet aja biar gak keburu gelap. Iya, santai Ki. Akhirnya tuh si Kiki berangkat tuh cuma berdua sama si Bayu untuk ke mata air tersebut. Dan sesampainya di sana si Bayu pun mulai ngisi botol-botol mereka tuh, dan si Kiki mulai ngelihat pemandangan sekitar. Tiba-tiba kabut turun dan akhirnya si Kiki melihat jam tangan dan menunjukkan waktu pukul 3 sore. Tapi karena suasana berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Tiba-tiba bulu kuduk si Kiki pun mulai meremang atau merinding dah. Apalagi pas dia dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi si Kiki ngerasa ada suara geraman dari jauh. Dan si Kiki pun mulai parno. Woi Bay, cepetan dong. Bentar dulu Ki, gue sekalian kencing nih di situ. Bentar ya. Bayu sedikit menjauh. Dan untuk ngusir ketakutan si Kiki akhirnya cuci muka tuh. Tapi tiba-tiba ada yang aneh nih. Si Kiki ngerasa ada orang di belakangnya. Sontaklah tuh si Kiki nengok ke belakang. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Si Kiki pun bertanya tuh, maaf Kang, mau minum juga di sini? Si Kiki lega karena pendaki bukan jurik atau demit itu. Dan yang anehnya itu, si pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Si Kiki coba untuk ngajakin ngobrol ya tuh si pendakinya itu. Sendiri aja Kang, temen Akang mana? Gak ada, saya lagi solo trekking. Sambil tersenyum jawab pertanyaan dari si Kiki.
Ya sudah Kang, silahkan dilanjut, saya mau ke teman saya dulu, ucap si Kiki. Baru beberapa langkah, tiba-tiba tercium bau busuk. Dan perasaan si Kiki pun langsung gak enak tiba-tiba. Dan dia baru sadar ada yang aneh dengan Akang itu. Akhirnya si Kiki pun noleh lagi tuh ke belakang. Benar ternyata si Akang itu udah hilang. Gak mungkin kan tiba-tiba hilang. Langsung dah si Kiki pun ketakutan, langsung nyusul si Bayu. Bye, cepetan Bay, kita cabut dari sini cepet. Ngapain sih lo buru banget Ki? Udah deh Bay, cepetan Bay, tadi gue ketemu setan. Sambil menyeret si Bayu dari jauh. Wah hoki dong lo lihat setan. Kata emak gue kalau lihat setan tuh lu mau dapet duit. Nggak lucu lo Bay, buruan ayo cepat kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih lo, lihat nih jimat gue, nggak ada apa-apa selama ada ini. Dan si Bayu pun sombong. Terserah lo Bay, tapi cepetan please, kita balik ke tenda. Sumpah perasaan gue gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ketakutan ngelihat ketakutan gue. Yang akhirnya si Bayu pun nurut dan balik jalan ke tenda. Mereka tuh jalan-jalan. Nah, sudah 10 menit mereka berjalan. Si Kiki pun merasa aneh. Kok ini jalan udah jauh? Mereka jalan udah jauh, tapi kok belum sampai-sampai ya? Nah, belum lagi janggal ini, kejanggalan satu lagi. Di sepanjang jalan, mereka ini mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Akhirnya mereka sadar tuh. Baik, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Gue inget ketika udah ngelewatin pohon itu, sambil menunjuk sulur-sulur panjang yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama kali Ki, ucap Bayu. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh biar cepet nyampe. Itu gue inget patok itu tuh di sana. Yakin lo Bay, nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gue, kan bukan baru sekali gue ini kesini. Ya udah gue tandain dulu pohon ini pakai slayer gue. Ya tandain lah tuh pakai slayer pohonnya itu. Mereka pun berjalan lagi, jalan. Akhirnya si Kiki pun melihat jam tangannya dan udah pukul 4:30 sore. Dan kabut mulai datang. Udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dan makin rapat pepohonan di sekitar mereka. Si Bayu pun berjalan di depan dan si Kiki mengikuti dari belakang. Sampai tiba-tiba si Bayu lagi jalan, terpleset lah tuh dan jatuh ke celah tebing. Si Bayu bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Seketika Kiki panik tuh, Bay, dan berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya berhasil narik, malahan ikut jatuh si Kiki juga. Sampai ke bawah setelah berkali-kali tubuh mereka menabrak batang-batang pohon dan akar sepanjang tempat mereka jatuh. Gelap dan si Kiki nggak sadarkan diri. Akhirnya si Kiki ngerasa ada yang ngeguncang-guncangin badannya. Ki, bangun Ki, lo nggak kenapa-napa kan? Si Kiki pun agak-agak pusing tuh dan berat. Akhirnya dipaksain lah bangun. Ngeliat Bayu mandangin si Kiki dengan raut khawatir. Serius, gue pikir lo lewat Ki, sudah 10 menit gue udah coba bangunin lo. Pas gue cek nafas lo masih ada. Gue agak lega. Kita di mana ini Bay? Ucap si Kiki.
Gak tahu Ki, kita jatuh cukup jauh dari jalur. Sambil menunjuk dari tempat atas awal jatuh tadi. Kayaknya nggak mungkin kita naik ke atas sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay? Kita lewat situ aja, Ki. Gue cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di sini. Walaupun di hati si Kiki itu pikirannya gak bakal mungkin ada perkampungan di daerah sini. Mana ada sih yang mau di gunung. Betul juga sih emang pemikiran si Kiki. Tapi nggak ada pilihan lain selain mereka untuk berpikir positif agar nggak mematahkan semangat si Bay juga. Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay, atau Kang Daud pasti nyari kita ya. Setengah berdoa gua berseru kepada Bay. Ya udah, tapi hati-hati, Bay, jangan sampai kepleset lagi kita. Lo bisa bangunkan Ki, saking takutnya si Kiki lupa ngecek keadaan badannya sendiri. Selain luka-luka di kaki karena celananya si Kiki itu terkoyak, si Kiki ngerasa ada sakit kebas gitu di kakinya. Dan benar, ternyata kaki kanan si Kiki itu terkilir, sehingga Bayu harus memapah si Kiki untuk berjalan. Bayu menawari untuk berhenti kepada si Kiki berkali-kali. Agak sedih juga sih kelihatannya. Si Bayu ada rasa perhatian sama si Kiki karena melihat kondisi si Kiki kakinya terkilir. Dan si Kiki mencoba untuk menahan rasa sakit dan memilih untuk terus jalan. Akhirnya sampai di tempat yang landai. Setelah berjalan-jalan jauh, akhirnya mereka nemu tempat-tempat yang landai. Dan mereka lihat di ujung jalan tersebut ada sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Wow, warung apa itu? Pikir mereka. Walaupun gak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan obor dari sisi kanan dan kiri gubuk, terdapat sisi terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil si Kiki menyerukan untuk segera lanjut dan untuk menjauhi warung tersebut. Tapi si Bayu bersikeras nih, pengen ke sono. Ki, ada warung, kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gue lapar Ki, yuk kita ke sono. Bay, yakin lo itu warung beneran? Kok gue enggak nyium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi? Ya bener lah Ki, gak mungkin lah kita berdua saling lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok, pasti warung bener itu Ki. Coba aja kesana yuk, gue lapar banget Ki. Sambil memupah, si Kiki sambil mendekati warung itu dan menyapa si teteh pemilik warung. Si teteh pemilik warung itu berpenampilan memakai kerudung putih dan sambil membelakangi mereka saat Bayu menyapanya tanpa ada merasa yang aneh. Si Bayu bertanya kepada pemilik warung tersebut, si teteh. Teh, ayah pisang gorengnya? Ya sebentar ini lagi saya goreng, tanpa menoleh pemilik warung si teteh tersebut ke Bayu. Tiba-tiba si Kiki pengen pipis nih. Teh, teman saya pengen pipis, di mana tuh kamar mandina? Ada di belakang mau gue antar Ki, Bayu menawarkan diri. Tapi si Kiki tampak nggak sabar untuk menunggu. Si Bayu tampak nggak sabar menunggu pisang goreng si teteh itu matang. Jadi si Kiki mutusin untuk pergi sendiri tuh buat pipisnya. Gak usah Bay, gue bisa kayaknya. Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama dengan warung teteh di depan. Dan di sini pun tidak ada lampu untuk penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Akhirnya si Kiki pun mulai berjongkok dan mulai pipis. Dan gak lama terdengar itu ada orang yang menggedor-gedor pintu tanda tidak sabar. Sebentar, saya lagi pipis. Si Kiki teriak untuk menghentikan orang yang menggedorkan pintu.
Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar mulai lagi dan makin lama makin kencang sehingga pintu reot kamar mandi ini. Akhirnya, iya saya keluar. Si Kiki pun teriak, kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika si Kiki membuka pintu, nggak ada seorang pun di luar itu. Aneh kan? Tapi tadi ada yang gedor-gedor. Kok tiba-tiba gak ada orang? Oke, lanjut cerita. Ada yang gak, dan merasa ada yang gak beres. Setelah itu si Kiki langsung mencari Bayu. Dan si Kiki melihat posisi si Bayu lagi makan pisang goreng, dan si Teteh pemilik warung masih ada di posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Pas saya buka tadi nggak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Si Teteh itu pelan menjawabnya. Tapi saya buka tadi nggak ada, Teh. Si Kiki yakin penglihatannya gak salah. Gak ada siapa-siapa di sana. Gak ada orang yang dimaksud di si Teteh ini. Dia nggak suka sama yang dibawa ini. Suara milik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga gue. Dan kontan Bayu tersedak. Gak suka kenapa, Teh? Si Bayu pun penasaran dan mulai bertanya. Gak suka sama yang ngegantung di daerah AA. Ini maksudnya, Teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya yang hanya kepalanya yang berputar menghadap mereka. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama sedang memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuat si Kiki terkejut setengah mati yaitu wajah si Teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Seketika melihat itu si Kiki langsung lari menyeret kaki yang lagi sakit, dan gak lupa juga untuk menarik lengan si Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Teruslah mereka berlari terus, dan mereka udah yakin nih, udah jauh dari warung setan tersebut. Dan setan itu gak mengajar mereka. Tiba, dan si Kiki berhenti. Terengah-engah lah tuh. Napasnya gak beraturan, jantung serasa mau pecah. Si Kiki pun menoleh ke arah si Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Aneh kan tiba-tiba dia. Hah, maksud lo, Bay? Masih belum pulih sok tuh si Kiki melihat setan muka rata. Sekarang ngadapin Bayu yang seperti kerasukan. Ya, lihat deh, di sini tuh gelap, dingin, rame, banyak orang kayak gue juga di sini. Bayu menyungging senyum misterius kemudian melanjutkan ocehannya. Tiba-tiba banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gue. Tuh kayak yang di sana itu. Bayu pun sambil menunjuk di antara kerimbunan itu dengan senternya. Jangan ngaco lo, Bay. Kalau ngomong nggak lucu tau. Sumpah gue takut banget. Gue gak mau nangis nih. Diem gak lo? Awas aja kalau ngomong yang aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba si Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tiba-tiba juga tatapannya kosong. Dan itu ngebuat si Kiki makin merinding mendengar senandungannya. Tinggal di sini ya, Ki.
kita tinggal di sini. Rame sama teteh warung itu juga. Yuk kita tinggal di sini ya Ki. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Oke, bagaimana cerita di part 2 kali ini? Kalau penasaran langsung ke part 3. Kalau masih penasaran ya, jangan lupa follow, subscribe untuk mendukung channel ini terus ya. Dan kita akan lanjut, ketemu lagi di part 3 Misteri Gunung Salak. Ada part 3-nya guys. Jangan sampai ketinggalan. See you next time ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.